Oke, mantap. Jam setengah 9 kita udah mulai start. Lanjut hari kedua. Lanjut pendakian hari kedua menuju kaldera. Target camp kita malam ini langsung di kalderanya atau di puncak. Ya, titik camp menuju puncak kurang lebih sekitar 5 menit. Gitu. Jadi biasanya orang-orang itu yang lain itu randonnya itu summit dari pos 3 top ke puncak, tektok. Nah, nanti biasanya sore lagi sampai di pos 3. Nah, baru besoknya turun. Tapi kalau kita ini agak sedikit beda. Kita randonnya itu camp di kaldera. Kenapa camp di kaldera? Karena memang supaya dapetin double moment sunset dan sunrise. Dan kita dapat momen camp puncak atau bisa ngelihat kaldera itu dari camp area. Jadi banyak kesempatan kita untuk menikmati suasana kaldera. Mantap itu. Kalau misalnya teman-teman pada nanya, bahaya nggak bang itu camp di puncak atau segala macam, atau angin atau apa segala macam, ya baik lagi, namanya bahaya, namanya safety atau enggak itu kembali ke persiapan masing-masing. Dan mudah-mudahan cuaca aman. Yang sudah semalam juga angin nggak terlalu besar di pos 3, dan mudah-mudahan nanti di puncak angin nggak besar juga. Dan memang di sana nanti ada sedikit cerukan atau tempat tertutup yang memang bisa terhindar dari angin. Nah, nanti itu kita camp di situ. Oke, mantap. Dan untuk kondisi trek seperti inilah kurang lebih. Ini kita masih OTW menuju pos 4. Jadi kayak gue bilang, vegetasinya udah lumayan terbuka sebenarnya. Kemarin terakhir gue udah lama sih, 3 tahun yang lalu. Itu di sini tuh terbuka banget. Sisa pohon-pohon kering bekas kebakaran, dan ini pun masih ada sisa-sisa bekas kebakaran nih. Kayak pohon tumbang nih, dia mati kena angin, kebakaran, hangus, mati pohonnya, dan akhirnya tumbang. Dan ini juga nih teman-teman, kalau bisa lihat nih, atas nih yang pohon gede nih, set ke atas, itu atasnya kering, jadi tinggal nunggu lapuknya aja. Habis itu tumbang mati. Dan kita lihat juga, nah, mungkin teman-teman bisa lihat nih, di sana tuh dari kejauhan kita bisa lihat putih-putih pohon itu bekas kebakaran, kayu-kayu mati. Gak beda dengan kemarin. Kalau kemarin itu kita benar-benar tertutup. Dan bedanya lagi, treknya udah lumayan nanjak. Nah, mungkin teman-teman tahu ini gue lagi ngos-ngosan, walaupun deket. Jadi kalau ambil perbandingan dari starting point pendakian menuju pos 3, sama dari pos 3 menuju kaldera atau puncak, itu kalau dari starting point menuju pos 3 itu panjang tapi landai, jauh banget perbedaan jaraknya, hampir sepertiga. Jadi dari pos 3 menuju puncak itu hampir sepertiga dari starting point menuju pos 3 untuk jarak. Tapi untuk tanjakan lumayan. Ini kita udah mulai nanjak. Mantap. Yang lain teman-teman udah depan semua. Ini gue posisi di belakang. Beberapa porter masih menyusul nanti di belakang karena harus backup air. Nah, ini catatan penting juga. Teman-teman kalau misalnya mau ngikutin random saya nanti, itu wajib bawa air dari pos 3. Karena pos 4, pos 5 nggak ada air. Ada di pos 5 air, tapi itu nggak layak minum. Kurang lah. Bisa pun itu nanti dimasak dulu. Makanya kita backup air lumayan banyak dari pos 3 untuk keperluan naik ke kaldera, untuk keperluan selama di camp, dan untuk keperluan turunnya juga nanti. Mantap. Karena titik sumber air terakhir itu di pos 3. Gokil. Nah, ini dia treknya. Nah, teman-teman bisa lihat nih, yang gue bilang pohon-pohon bekas kebakaran 3 tahun silam, 2019, 4 tahun berarti. Keren. Dan udah mulai ada beberapa regenerasi pohon-pohon kecil nih. Ya, mudah-mudahan lekas pulih, lekas rimba, dan lekas rimbun kembali gitu kan.
Nah, dan ini perlu digaris bawahi juga. Mulai starting dari pos 3 menuju pos 4 itu sudah mulai banyak pohon jancuan. Nah, ini dia nih. Dia jenisnya itu kayak pohon apa ya? Mungkin ini kayak kanabis. Dan ini ada durinya. Nah, ini jangan disentuh sedikit pun. Kalau kita kena sentuh kulit kita atau celana kita, baju atau tangan, walaupun udah dilapisi sama pakaian, itu pasti tembus. Dan itu rasanya panas, gatel, panas campur gatel. Dan memang banyak banget sini. Jadi harus waspada kanan kiri, harus menghindari pohon karena memang dia banyak di pinggiran trek kanan kiri itu. Tapi nggak terlalu rapat juga sih. Jadi kita masih bisa menghindar juga. Nah, kayak ini pohonnya. Terus, nah ini juga nih, pas banget di pinggir trek. Ini pohonnya, pokoknya hati-hati. Mantap. Nanjak, setelah kemarin kita dimanja-manja menuju pos 3, landai terus. Mantap, pos 4 1903 meter di atas permukaan laut. Setelah 1 jam perjalanan dari pos 3. Dan ini dia tim Kijang Innova. Kita Land Cruiser aja. Oke, mantap. Aman semua? Oke, mantap. Sekarang posisi kita lagi di pertengahan trek dari pos 5 menuju camp area Caldera. Setelah tadi kita makan siang di pos 5 dan sekarang lanjut menuju Caldera. Dan ini dia treknya, nanjak, nanjak, dan nanjak. Beda dengan kemarin, landai, landai, dan landai. Dan pun beda lagi, sekarang itu treknya sudah sangat terbuka. Mungkin kalau misalnya kayak di Merbabu treknya sabana, atau kayak di Rinjani treknya sabana juga terbuka. Jadi bener-bener panas pol. Dan teman-teman bisa lihat, muka saya tidak kelihatan dan muka saya ditutupi dengan bab. Dan inilah bakat terpendam saya, bisa menerawang, bisa melihat trek, dan bisa melihat apapun
walaupun kondisi muka saya ditutupin. Luar biasa bukan? Terima kasih, terima kasih. Oke. Nah ini dia, dan saya bisa melihat kalau di depan trek itu nanjak. Dan saya bisa melihat juga kalau sekarang langit sedang biru banget. Dan saya bisa berjalan tanpa harus tersandung. Nah, dan ini saya tahu nih, kalau ini tuh tanjakan yang lumayan curam. Dan saya harus melangkah lebih tinggi. Nah, tuh. Set, ah kan. Mantap. Gokil bukan? Nah, inilah dia bakat yang terpendam saya. Luar biasa bukan? Aduh. Gokil, panas banget. Tapi ini salah satu bab ajaib. Yang lain udah pada depan semua. Ini gue sweeper tinggal belakang berdua sama ini salah satu tamu. Dan saya bisa melihat dia. Dan saya bisa melihat selama lautan awan. Pohon-pohon, pohon edelweiss, rerumputan. Saya bisa melihatnya. Aduh. Dan saya tahu bahwa sore ini cuaca cerah banget. 180 derajat cerah tuh. Gokil. Mantap bukan? Aduh. Capek. Luar biasa. Tambora memang selalu spesial. Pokoknya terakhir saya sini 2020 dan kali ini saya sangat menikmati pendakian. Di satu sisi randonnya juga pendakian perharinya itu nggak terlalu jauh juga, jadi kita bisa leha-leha santai-santai di trek gitu kan. Kita bisa sambil sebat, sambil ngelamun, sambil bengong gitu kan. Dan salah satu yang bikin kita bisa menikmati pendakian itu adalah memang Tambora ini salah satu gunung yang sepi. Adapun kemarin ada beberapa kali yang turun karena memang lagi pas 17-an di puncak. Dan kemungkinan besar sekarang di camp itu cuman kita doang. Bahkan memang kita doang sih di camp. Kemarin sempat kita tanya ke yang turun, itu nggak ada orang di atas. Oke mantap, 5 menit lagi kita sampai di bibir kaldera. Sekarang jam 4:30. Nah kalau udah mau sampai bibir kaldera, itu treknya berubah jadi pasir kayak gini. Mirip-mirip sampai Trinjani, cuman dia lebih tipis pasirnya. Nah ini kita lihat pemandangannya. Gokil, lautan awan nggak hilang-hilang. Nah, kita lihat 360 derajat pemandangannya. Set. Mantap. Dan dari sini nih, dari situ kita bisa lihat kaldera Gunung Tambora, the biggest crater in Asia. Mantap. Welcome to Tambora. Nah, ini dia, vegetasinya udah mulai jarang juga karena emang ini ketinggian juga udah ketinggian 2700-an. Yang tumbuh juga paling hanya edelweiss, beberapa cantigi, rumput-rumput, ya rumput-rumput gini lah, nggak tahu jenisnya gue apa. Nah itulah mungkin kurang lebih. Mantap.
mantap. Dan kita dari sini sudah mulai bisa ngelihat kaldera Tambora set membentang luas, bahkan sangat luas dari sini. Nah ini mantap ya. Nanti camp area kita masih naik ke sana dan masih di belakang ini. Nanti dari camp area itu lebih jelas lagi kalderanya. Kalau ini kan baru cuman sedikit doang bisa kelihatan. Nanti dari camp area lebih mantap, lebih gokil, lebih keren, lebih bagus, dan pokoknya lebih. Dan beginilah suasana kaldera Gunung Tambora. Mantap, sepi, sunyi, pasir di belakang gua. Kaldera mantap. Dan ini dia puncaknya, puncak Tambora. Nanti kita camp di area sini nih. Jadi dari camp ke puncak itu kurang lebih cuma 5 menit. Dan ini kita lihat lagi kaldera Gunung Tambora yang begitu luas. Mantap, luas banget kalderanya. Dari sini bahkan ke Kalingan sama bukit ini nih, di belakang itu masih crater ya. So sampai sini, so terus dan sampai sini gokil, luas banget, gila luar biasa. Jam 5 pas kita udah sampai gunung terluas, gunung dengan kaldera terluas di Asia. Itulah julukan Gunung Tambora, dan view-nya gue akuin keren banget. Jadi buat teman-teman yang suka naik gunung, yang suka explore beberapa gunung, yang suka mendaki, penasaran ke gunung-gunung yang memang belum pernah didaki, ini recommended banget memang Tambora. Jadi harus nyobain pendakian Tambora. Kalau misalnya kita ambil perbandingan, kalau teman-teman ada yang nanya, bang, beratan mana sih ketika naik Gunung Tambora dengan Raung atau dengan Rinjani atau dengan Semeru, gue bilang masih beratan yang lain. Lebih easy Tambora, lebih enak Tambora, lebih gampang Tambora. Karena apa? Karena kayak kemarin, jadi start pendakian jam 9 sampai camp area itu ngaret-ngaretnya banget. Kemarin kita udah santai-santai banget, itu di jam 4 sore. Bahkan jam 3 sebenarnya kemarin kita sampai gitu kan. Terus udah gitu tadi kita lanjut dari pos 3 menuju sini. Itu kita start pendakian sama jam setengah 9, udah dipotong santai-santai segala macam, di trek, makan siang dan lain-lain. Itu sekarang sampai di sini jam 5. Kita udah tidur-tidur di trek segala macam. Pokoknya swantepol gitu kan. Nah, dan sekarang ini kita sudah sampai di camp area. Habis itu dari camp area ke puncak summit cuman 10 menit. Ya, jadi emang ada beberapa opsi sih. Ada bisa kalian rundownnya itu nanti pendakian hari pertama ke pos 3 atau pos 5, habis itu summit tektok dari pos 5. Atau dari pos 3, habis itu camp lagi di pos 5 atau pos 3. Nah, kalau kita rundownnya beda. Jadi malam pertama pos 3, malam kedua di kaldera, dan hari terakhir bablas dari kaldera menuju base camp. Karena apa? Karena biar kita puas menikmati kaldera sore hari, malam hari, dan pagi hari. Jadi dapat beberapa momen menikmati kaldera Tambora dan puncak Tambora di 3 waktu, yaitu sore, malam, dan pagi. Begitu mungkin kurang lebih ya. Terus untuk akses segala macam, transportasi segala macam, ya mungkin teman-teman bisa lebih detailnya nanti ditanyain atau apa ke teman-teman atau Google, atau nanti boleh tanya ke saya juga gitu kan. Atau mungkin mau ikut trip saya juga kebetulan, karena emang ini saya lagi buat trip, saya lagi guiding, bisa join juga gitu kan. Nah, itu mungkin kurang lebih. Habis ini kita mau ke camp, terus beres-beres, makan segala macam, karena yang lain tuh udah pada di depan semua. Jadi ini gue di belakang sweeper. Nah, habis itu baru istirahat. Entah itu nanti sore mau sunsetan dari puncak, entah itu nanti malam-malam mau ke puncak, entah itu nanti sunrise dari puncak, itu bebas. Karena apa? Karena deket dari camp area menuju puncak. Berkesan sih, dari capek banget terus tiba-tiba wow gitu. Wow lah ya.
Gimana? Nggak nyesel ya? Nggak nyesel ini. Bagus banget nanti kita camp areanya di Caldera ya. Pilihan tepat ya. Pilihan setengah tepat. Kita sangat akan langsung menuju puncak Oke, jadi sunset hari ini ya. double moment, sunset, sunrise. Tiga dong. Tiga sama apa? Ngopi di puncak. Oh, tengah malam. Malam-malam. Oke, siap. Mantap. Dong. Oh, ini teman-teman lagi ngopi. Pak Freddy mana? Halo, Pak. Aman. Oke, siap. Baru sampai di camp dan kita mau langsung summit ke top. Gokil. Jadi mau ngerasain triple apa? Triple moment berarti ya? Triple moment, sunset, terus tengah malam ngopi sama sunrise. Dan ini dia koki-koki kita, pahlawan di belakang layar. Halo. Mantap. Anjay. Masak apa malam ini kita, Bang? Masak apa Bang Chan malam ini? Kita sekarang makan ayam kecap Sama sayur tumis. Oke, siap, mantap. Halo Pak Freddy. Oke, ngacir terus depan. Jarang kan ngeteh di bibir kaldera. Itu dia. Terima kasih Bang. Ngeteh di bibir kaldera. Dan itu rasanya nikmat banget. Nikmat sumpah luar biasa. Terima kasih abangku. Lembo Ade ya? Siap, Lembo Ade. Maksud ke puncak, Pak? Belum. Udah tidur, Pak. Udah tidur. Wah, udah lumayan. Pak Freddy itu kebetulan sampai puncaknya duluan. Jadi sempat tidur dulu Pak ya barusannya. Iya. Gokil. Sana yuk. Baru sampai camp area dan sekarang kita langsung ke puncak. Mau nikmatin sunset di puncak Tambora. Habis itu nanti malam katanya mau ngopi ke puncak Tambora itu kalau nggak dingin. Dan besok pagi sunrise puncak Caldera Tambora. Ini dia. Oke, mantap. Dan akhirnya sampai di puncak Tambora. Hah, gokil, mantap. Puncak Tambora 2851 meter di atas permukaan laut. Selamat pagi dan ini kita lagi menuju puncak lagi yang kedua kali pagi-pagi, karena kemarin kita sore ke puncaknya dan sempet nikmatin sunset juga di puncak. Nah sekarang pagi kita menuju puncak lagi buat nikmatin sunrise.
dari puncak. Karena emang deket sih, cuma 10 menit dari camp menuju puncak. Nah itu camp area kita nih di bawah sini nih. Kita lagi OTW turun dari puncak. Barusan habis dari puncak, cuman angin lumayan kencang. Di puncak lagi benar-benar kencang angin. Ini kita turun dan angin kalau di bawah agak reda, agak nggak terlalu kencang banget anginnya. Nah ini dia camp kita di bawah tuh yang titik merah. Dan ini dia sekali lagi kaldera Gunung Tambora di pagi hari. Nah cuman, nah ini dia. Jadi kalau kaldera atau kawah Tambora itu kalau pagi hari jam 7 sampai jam 9 dia kawahnya belum terlalu jelas kelihatan. Karena si matahari masih di atas, jadi belum nyorot ke kawahnya gitu. Nah kayak gini, jadi belum terlalu jelas. Beda kayak kemarin sore agak sedikit jelas kelihatan kawahnya. Cuman kok pagi-pagi ya gitu, kurang kesorot. Ya mungkin karena saking dalamnya. Nah ini dia, teman-teman bisa lihat mungkin karena saking dalamnya dari bibir kawah sampai ke dasar kawah itu dalam banget. Nah gitu mungkin ya. Habis ini kita mau prepare sarapan, packing segala macam. Habis itu baru lanjut bablas turun ke base camp. Di mana kita? Mantap.